Pernah nggak sih kepikiran soal kekuatan tak kasat mata di sekitar kita setiap hari? Kita santai aja nyolokin HP, nyalain lampu, dan ngehidupin komputer tanpa mikir dua kali. Tapi pada tingkat dasarnya, tahukah Anda bedanya energi lembut yang ngisi daya perangkat Anda sama lonjakan mematikan yang jujur aja benar-benar bisa menghentikan detak jantung Anda? Hari ini kita bakal ngebongkar tuntas rahasia kekuatan sehari-hari ini. Selamat datang di sesi penjelasan kita. Di sini, kita nggak cuma ngomongin teori ngebosanin, tapi kita bakal belajar cara menaklukkan musuh tak kasat mata ini. Kita akan bikin konsep keselamatan listrik jadi super gampang dipahami supaya Anda tahu persis gimana cara melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat Anda. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari dasar banget, apa itu listrik. Terus kita kenalan sama bahaya Be Safe, lanjut ke aktivitas berisiko tinggi, ngebahas perangkat pelindung, dan ditutup dengan praktik kerja aman. Ini bakal jadi perjalanan singkat dari fisika murni sampai ke taktik praktis yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Nah, kita masuk ke bagian pertama, apa itu listrik? Karena ya, buat bisa mengendalikan sesuatu yang nggak kelihatan, kita harus paham dulu anatomi dari musuh kita ini. Oke, mari kita selami lebih dalam. Coba bayangkan ini, segala sesuatu di sekitar kita itu kan terbuat dari atom ya. Di tengahnya ada inti, dan yang muter-muter mengelilinginya itu namanya elektron. Nah, listrik itu pada dasarnya cuma pergerakan elektron-elektron di cincin terluar yang asyik lompat dari satu atom ke atom lain. Aliran elektron bebas yang bergerak cepat inilah yang kita sebut sebagai arus listrik. Terus gimana sih aliran ini diatur? Disinilah hukum Ohm berperan. Konsep intinya gampang banget. Arus yang mengalir itu berbanding lurus sama dorongan tegangannya, dan berbanding terbalik sama hambatannya. Jadi, makin besar dorongannya, makin besar arusnya. Kecuali, tentu aja ada hambatan yang menghalangi jalan mereka. Cara paling gampang buat ngebayangin konsep abstrak ini adalah dengan mikirin sistem pompa air. Tekanan air di dalam sistem itu persis kayak tegangan. Itu dorongan utamanya. Terus, jumlah air yang benar-benar ngalir lewat pipa, itu adalah arusnya. Nah, ukuran pipanya sendiri, itulah hambatannya. Masuk akal banget kan kalau kita ngebayanginnya kayak aliran air? Kalau kita ngomongin pasokan listrik rumah tangga secara global, sebagian besar itu pakai arus bolak-balik, atau AC. Di banyak tempat, kayak Eropa, Inggris, atau Australia, standar tegangannya itu 230 volt pada 50 Hz. Sementara di Amerika Serikat dan Kanada, mereka pakai 120 volt. Tapi ini yang paling penting buat diingat. Pasokan standar 230 volt ini bukan sesuatu yang bisa diremehin. Ini benar-benar berbahaya dan bisa berakibat fatal. Masuk ke bagian kedua. Nah, di sini saya butuh perhatian penuh Anda. Apa yang sebenarnya terjadi kalau kekuatan besar ini keluar dari jalur yang semestinya? Biar gampang nempel di kepala, ingat aja singkatan ini. Be Safe. Ini adalah 5 bahaya kelistrikan yang paling parah yang harus kita waspadai. Burns atau luka bakar. Shock atau sengatan mematikan. Arcing alias loncatan bunga api. Fire atau kebakaran, dan explosion atau ledakan. Hafal kata Be Safe ini dan Anda udah megang kunci utama buat tetap waspada. Dari kelima itu, mari kita bahas satu realita yang benar-benar menakutkan. Arcing. Ini terjadi waktu energi yang ada itu saking besarnya, sampai-sampai listriknya melompat begitu aja di udara, nyari jalannya sendiri. Kejadian ini memicu kilatan cahaya yang sangat terang, ngeluarin radiasi ultraviolet yang bisa merusak mata, sering disebut arc eye. Yang lebih ngeri, panas ekstrim dari fenomena ini bisa sampai melontarkan logam cair, dan bayangkan, semua ini bisa terjadi cuma dalam 1/4 detik. Ngeri banget kan? Dan kalau kita ngomongin sengatan langsung, jalur aliran listrik di tubuh kita itu sangat menentukan nasib kita. Asal tahu aja ya, cuma beberapa miliampere aja udah cukup buat bikin jantung kehilangan ritme pompanya. Skenario yang paling mematikan, sengatan tangan ke tangan. Kalau Anda nyentuh sumber listrik pakai satu tangan, dan tangan satunya lagi nyentuh area grounding, arusnya bakal mengalir melintasi dada Anda, langsung nembus otot jantung. Tahu teorinya emang bagus, tapi di mana sih ini biasanya kejadian di dunia nyata? Mari kita masuk ke bagian ketiga, aktivitas berisiko tinggi. Risiko tinggi jelas ada pada saluran listrik udara, kabel bawah tanah, pekerjaan listrik utama, dan di lingkungan yang basah. Tapi ini fakta yang mungkin bikin Anda kaget. Hampir 1/4 dari semua kecelakaan listrik yang dilaporkan itu justru asalnya dari hal yang sepele banget, yaitu peralatan portable yang kurang terawat. Ya, kabel bor yang udah terkelupas atau colokan rusak di sekitar kita. Musuh terbesar kita kadang malah ada tepat di bawah meja kerja kita sendiri. Tapi tenang dulu, untungnya kita punya sistem pertahanan.
Kita beralih ke bagian keempat, penjelasan perangkat pelindung. Para insinyur udah ngerancang cara-cara luar biasa cerdas buat ngurung binatang buas tak kasat mata ini. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah gimana dua pahlawan utama kita ini bekerja. MCB atau Miniature Circuit Breaker pakai elektromagnet internal buat mutusin sirkuit secara mekanis kalau ada arus berlebih yang ngalir. Intinya, dia mencegah peralatan Anda dari meleleh atau kebakaran. Di sisi lain, ada RCD atau Residual Current Device yang secara konstan memonitor keseimbangan arus. Kalau dia mendeteksi ada kebocoran mikroskopis sedikit aja ke tanah, misalnya karena arus ngalir lewat tubuh seseorang, RCD ini bakal langsung matiin daya dalam hitungan milidetik. Ini benar-benar penyelamat nyawa sejati. Strategi pelindung cerdas lainnya adalah alih-alih ngelawan tegangannya, kenapa nggak diturunin aja? Di lingkungan basah atau area konstruksi, standar 230 volt itu dihindari. Sebagai gantinya, sebuah step-down transformer ngubah tegangan jadi 110 volt. Sistem ini mecah daya jadi dua bagian, masing-masing 55 volt yang terhubung ke tanah. Jadi, kalau kejadian terburuk terjadi dan ada yang tersengat, potensi kejut maksimal yang kena tubuh itu cuma dibatasi di 55 volt. Benar-benar pencegahan yang jenius. Tapi sehebat apapun perangkat pelindungnya, nggak bakal ada artinya kalau prosedur penggunaannya berantakan. Mari kita masuk ke bagian terakhir kita, praktek kerja aman. Aturan emasnya itu sangat-sangat tegas. Bekerja dalam keadaan mati, alias mutusin sumber daya lebih dulu, itu adalah kewajiban mutlak. Selalu matikan listrik. Bekerja pada sistem yang masih beraliran arus atau hidup, itu cuma pengecualian yang super langka. Itu cuma dibolehin kalau benar-benar nggak masuk akal buat matiin daya, dan pastinya cuma kalau semua penghalang pelindung berlapis udah disiapin dengan sempurna. Semua langkah keselamatan itu dimulai dari sini. Pertama, pastiin gambar teknis yang Anda pakai itu yang paling update. Kedua, rencanain pekerjaan dengan matang. Ketiga, buat prosedur tertulis yang benar. Keempat, nah ini krusial banget, pilih pekerja yang benar-benar kompeten, seseorang yang tahu persis kapan harus bilang berhenti. Dan terakhir, selalu gunakan perlengkapan pelindung dan perkakas yang berinsulasi penuh. Ingat, ini bukan sekedar daftar centang di kertas, ini adalah tameng Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang menuntut tindakan nyata dari Anda. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda secara sadar ngecek kabel yang melilit, colokan, atau peralatan di ruang kerja Anda sendiri. Mengingat betapa kuatnya kekuatan tak kasat mata ini dan fakta bahwa peralatan portable itu penyebab seperempat dari kecelakaan, tolong jangan nunggu sampai ada percikan api. Hormati kekuatan listrik, luangin waktu 5 menit aja hari ini buat ngecek lingkungan Anda dan tetaplah aman. Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan ini sampai akhir.